Pernahkah kamu bertanya-tanya, gimana caranya banyak orang di dunia ini, termasuk di Indonesia, itu bisa menghasilkan pendapatan hingga ratusan juta per bulan dari bisnis online? Apakah mereka punya trik rahasia yang tidak kamu ketahui, yang tidak diketahui oleh banyak orang? Atau itu hanya keberuntungan saja? Kenyataannya, ada strategi khusus yang mereka terapkan dan bisa kamu tiru. Bayangkan nih, bisnis ini itu tanpa harus punya toko fisik, tanpa modal besar, dan bahkan bisa dikerjakan dari mana aja. Dalam beberapa menit ke depan, saya bakal membongkar rahasia yang digunakan oleh para pebisnis online, terutama pebisnis online yang sukses, untuk mencapai penghasilan ratusan juta per bulan. Mulai dari strategi pemasaran yang gitu tentu saja, bisnis dengan potensi cuan yang paling besar, hingga tools otomatisasi yang bikin kerja kamu lebih mudah. Kalau kamu masih ragu, dengarkan ini baik-baik. Banyak anak muda yang dulunya biasa aja, sekarang udah punya bisnis online yang menghasilkan ratusan juta per bulan. Rahasianya, mereka itu tahu cara mainnya. Jadi kalau kamu juga mau bebas dari tuntutan finansial, mau mulai bisnis online yang bisa meledak, pastikan kamu menonton video ini sampai habis. Karena ini bisa menjadi titik balik hidup kamu. Sekarang, bisnis online itu bisa menjadi salah satu cara yang paling efektif untuk menghasilkan pendapatan ratusan juta rupiah per bulan. Pertumbuhannya pesat banget. Kenapa? Karena bisnis online atau digital bisnis ini didorong oleh infrastruktur yang tepat. Mulai dari ketersediaan akses internet, kemudian perubahan perilaku belanja konsumen, pemanfaatan teknologi digital, dan kecerdasan buatan atau yang kita sebut sebagai AI. Menurut laporan Google, Temasek dan Bain & Company, ekonomi digital Indonesia itu diproyeksikan mencapai 146 miliar dolar pada tahun 2025. Itu berarti ekonomi digital Indonesia menjadi pasar e-commerce terbesar di Asia Tenggara. Ini menunjukkan bahwa potensi bisnis online itu masih sangat luas dan belum mencapai titik jenuh. Salah satu faktor utama yang membuat bisnis online begitu menguntungkan, begitu menggiurkan, adalah jangkauannya yang nggak terbatas oleh lokasi. Nggak seperti bisnis konvensional atau bisnis tradisional yang bergantung pada pelanggan lokal, bisnis online itu atau digital bisnis bisa membuat kamu menjual produk atau jasa yang kamu punya itu ke seluruh Indonesia, bahkan hingga ke luar negeri, ke seluruh dunia. Selain daripada itu, model bisnis online itu juga bisa berjalan dengan modal yang sangat minim atau bahkan tanpa modal sama sekali. Contohnya apa? Contohnya dropshipping yang memungkinkan kamu menjual produk tanpa harus menyetok barangnya. Sementara affiliate marketing itu hanya membutuhkan strategi konten untuk mempromosikan produk orang lain dan kemudian kamu bisa mendapatkan komisi yang besar dari produk yang kamu promosikan. Model bisnis seperti ini itu memanfaatkan otomatisasi, iklan digital, dan teknologi AI untuk meningkatkan efisiensi dan mempercepat pertumbuhan bisnis. Jadi percaya nggak percaya, kamu harus memperhatikan ini baik-baik. Di dalam bisnis online, ada yang namanya jenis bisnis dropshipping and print on demand. Menurut laporan dari Statista, nilai pasar e-commerce global itu diproyeksikan mencapai 8,1 triliun pada tahun 2026 dan bisnis dropshipping itu menjadi bagian dari pertumbuhan bisnis ini. Data dari Grand View Research menunjukkan ke kita bahwa industri dropshipping itu juga diperkirakan akan tumbuh sebesar 23,4% per tahun hingga 2030. Artinya, dropshipping itu peluang bisnis yang sangat menjanjikan. Dalam dropshipping, seorang pebisnis atau kamu itu hanya perlu membuat toko online dan kemudian memasarkan produk. Jadi, kamu, siapapun kamu, usianya muda atau udah tua, itu bisa memulai bisnis ini dengan modal yang kecil, tanpa harus khawatir tentang inventaris dan logistiknya. Banyak pebisnis dropshipping yang sukses menggunakan strategi pemasaran berbasis Facebook Ads misalnya. Ada juga TikTok Ads, dan juga SEO untuk menarik pembeli secara masif. Sementara itu, print on demand itu bekerja dengan cara yang hampir sama sebenarnya, tetapi lebih fokus pada produk custom seperti kaos, hoodie, mug, dan aksesoris yang lain. Dengan layanan POD seperti Printify, Printful, dan Redbubble, kamu bisa membuat desain unik yang dicetak hanya ketika ada pesanan. Kalau nggak ada, ya nggak perlu dicetak.
Model ini itu sangat menarik bagi kamu yang pengen ngembangin brand sendiri tanpa perlu modal besar untuk produksi massal. Kemudian ada juga model bisnis affiliate marketing. Model bisnis ini secara global itu diperkirakan bernilai lebih dari 17 miliar dolar pada tahun 2023 dan angka ini terus bertumbuh seiring meningkatnya jumlah pengguna internet dan e-commerce. Salah satu alasan utama affiliate marketing begitu populer adalah karena bisa dimulai dengan modal yang sangat minim. Jadi kamu nggak perlu mengeluarkan modal besar. Kamu hanya perlu membuat konten di media sosial, blog, YouTube, atau email marketing untuk mempromosikan produk yang kamu punya. Ketika seseorang membeli melalui link yang kamu berikan, kamu bakalan mendapatkan komisi yang biasanya berkisar antara 5% hingga 50% tergantung pada jenis produk dan program yang kamu ikuti. Beberapa program affiliate marketing yang paling terkenal adalah Amazon Associates, kemudian Shopee Affiliate, TikTok Affiliate, dan ada juga ClickBank. Riset dari Rakuten Advertising itu mengungkapkan bahwa 81% brand besar itu menggunakan affiliate marketing sebagai bagian dari strategi pemasaran mereka. Kenapa? Alasannya apa? Karena teman-teman, ini terbukti efektif untuk meningkatkan penjualan tanpa biaya pemasaran yang besar di awal. Tapi kalau kamu nggak tertarik dan merasa perlu untuk mencari model bisnis yang lain, bisnis online yang berbeda, kamu bisa mencoba bisnis digital products dan online course. Kamu harus tahu, bisnis ini itu udah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dan menjadi salah satu cara paling menguntungkan, cara paling efektif untuk menghasilkan pendapatan pasif. Bahkan pendapatan yang mungkin kamu taksir ratusan juta. Buktinya, menurut laporan Statista, pasar e-learning global itu diperkirakan akan mencapai 400 miliar dolar pada tahun 2026. Kenapa? Karena didorong oleh meningkatnya minat masyarakat dalam pembelajaran daring. Apalagi tren ini itu semakin kuat sejak pandemi kemarin, di mana banyak orang mulai mencari keterampilan baru secara digital tanpa harus menghadiri kelas secara fisik. Menurut laporan Thinkific, seorang instruktur kursus online itu rata-rata bisa menghasilkan 50.000 dolar hingga 100.000 dolar per tahun, tergantung pada niche atau topik dan jumlah peserta kursus yang mengikuti. Atau kamu juga bisa jualan produk digital seperti e-book, ada template design, ada preset foto, atau software tools yang notabene tanpa biaya produksi tambahan atau biaya produksi besar meskipun diproduksi berkali-kali, berulang. Nggak kayak bisnis berbasis fisik, produk digital atau digital produk itu nggak butuh stok atau pengiriman, sehingga margin keuntungannya itu tinggi banget. Model bisnis lainnya yang juga bisa kamu coba adalah jasa freelance dan agensi online. Sama seperti model bisnis sebelumnya yang udah saya bahas, model bisnis ini juga udah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir ini. Terutama karena meningkatnya kebutuhan bisnis akan layanan digital. Jadi semuanya hari ini itu serba digital. Menurut laporan dari Upwork, pasar freelance global itu diperkirakan bernilai lebih dari 1,3 triliun dolar pada tahun 2023 dengan sekitar 39% tenaga kerja di Amerika Serikat bekerja sebagai freelancer. Tren ini itu juga terlihat di Indonesia, di mana semakin banyak anak muda yang memilih jalur freelance atau membangun agensi online untuk menawarkan jasa mereka kepada klien dari seluruh dunia. Kalau kamu jadi freelance, kamu bisa bikin desain grafis, copywriting, digital marketing, pengembangan website, atau manajemen media sosial. Atau kamu juga bisa menjalankan agensi digital marketing. Apa saja tuh yang bisa dikerjakan dari agensi digital marketing? Misalnya kamu bisa menangani strategi iklan berbayar, manajemen media sosial seperti yang saya bilang tadi, hingga pembuatan konten untuk klien korporat. Karena begini, menurut data eBizWorld, industri digital marketing agensi itu diperkirakan bakal tumbuh sebesar 13,9% per tahun. Yang artinya ini bisa menjadi ladang bisnis yang menggiurkan bagi kamu yang tertarik di model bisnis seperti ini. Yang terakhir, bisnis online yang bisa kamu coba dan menurut saya harus kamu coba adalah monetisasi konten di TikTok dan YouTube. Apalagi model bisnis gini itu udah menjadi salah satu cara paling populer, cara paling efektif juga untuk menghasilkan pendapatan online hingga ratusan juta rupiah. Terutama bagi kamu yang bisa ngebangun audiens yang setia, audiens yang loyal. Kamu nggak boleh mengabaikan dua media sosial ini.
Karena TikTok itu adalah aplikasi yang paling banyak diunduh atau di-download secara global pada tahun 2023. Sementara YouTube tetap menjadi platform video terbesar dengan lebih dari 2, miliar pengguna aktif setiap bulan. Di TikTok, monetisasi itu bisa dilakukan melalui beberapa cara, seperti misalnya TikTok Creator Fund, TikTok Live Gifts, Brand Deals, dan TikTok Shop Affiliate. Data dari Business of Apps menunjukkan bahwa media sosial TikTok yang kamu punya, terutama TikTok Creator Fund, itu membayar sekitar 0,02 hingga 0,04 dolar per 1000 views. Yang berarti kreator dengan jutaan views itu bisa menghasilkan pendapatan yang signifikan. Namun cara utama yang menghasilkan uang dari TikTok adalah melalui brand sponsorship dan TikTok Shop, di mana banyak influencer itu mendapatkan komisi besar dari mempromosikan produk. Beberapa kreator bahkan bisa menghasilkan ratusan juta hingga miliaran rupiah dengan strategi pemasaran yang tepat. Jadi meskipun kamu punya TikTok, kalau kamu nggak punya pemasaran yang tepat, ya nggak bisa. Sementara YouTube, monetisasi utama dari YouTube ini berasal dari YouTube AdSense, kemudian sponsorship, super chat, dan channel membership. Menurut Influencer Marketing Hub, rata-rata penghasilan YouTuber dari AdSense saja itu sekitar 3 hingga 5 dolar per 1000 views, tergantung pada niche atau topik dan lokasi penonton. Ini berarti seorang YouTuber dengan 1 juta views per bulan itu bisa menghasilkan pendapatan sekitar 3.000 hingga 5.000 dolar. Itu sekitar 45 sampai 75 juta per bulan. Hanya dari iklan, belum termasuk pendapatan dari sponsor dan produk digital. Jadi tunggu apa lagi teman-teman sekalian? Bisnis online itu benar-benar bisnis yang menggiurkan, sangat menguntungkan. Kamu nggak perlu modal besar. Kamu hanya perlu punya ide, punya HP, rekaman, terus upload di TikTok atau di YouTube. Itu kalau kamu pengen jadi content creator. Dan itu bukan pilihan yang salah, bukan pilihan yang keliru. Karena sekali lagi, pendapatan dari TikTok dan YouTube itu benar-benar gila. Dari YouTube misalnya, seperti yang saya jelaskan tadi, kamu bisa mendapatkan penghasilan 45 sampai 75 juta per bulan. Itu kalau 1 juta views per bulan. Kalau konten mau ditonton puluhan atau ratusan juta per bulan, wah itu udah bukan lagi puluhan juta cuannya, tapi ratusan hingga miliaran. Itu dari 1 channel saja. Gimana jadinya kalau kamu punya 5 channel dengan rata-rata penghasilan 45 juta per channel setiap bulannya? Jadi tunggu apa lagi, silahkan coba. Dan kalau kamu sudah punya pengalaman yang mau kamu sharingkan di sini, pengalaman seperti yang udah saya jelaskan tadi, silahkan kamu tulis pengalaman kamu di kolom komentar di bawah ini. Segitu dulu dari saya di konten kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Nyalakan notifnya. I'll see you on the next video.